Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Umairah sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian zakat dan landasan hukum zakat. Zakat menurut bahasa artinya yaitu bersih, tumbuh, dan terpuji. Menurut istilah para ahli fikih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Pengertian zakat menurut para ulama yaitu: menurut Malkiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya. Jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambahan, tanaman, dan rikaz atau harta temuan. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari' untuk mengharapkan ridha Allah. Yang kedua yaitu landasan hukum zakat. Dalam Al-Quran disebutkan kata zakat dan sholat selalu digandengkan, disebut sebagai 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Maryam ayat 31 yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan yang kedua dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 7, dan dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Islam ditegakkan di atas 5 prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrah Mutia Hidayati dari kelompok 6 Usul Fikih. Saya akan menjelaskan tentang syarat harta yang wajib dizakati dan mustahik zakat. Syarat-syarat harta zakat yang wajib dizakati. Pertama, kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna. Maksudnya, pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh, sehingga harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya. Yang kedua, berkembang produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya, hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapat lain. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik atau layak. Seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya,
Kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum. Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita, apalagi di zaman sekarang. Gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Yang kelima, terbebas dari utang. Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin. Yang keenam, kepemilikan 1 tahun penuh. Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau menurut perhitungan tahun Hijriah. Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikas atau barang temuan, dan harta lain yang dikiaskan pada hal-hal tersebut seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai 1 tahun. Dengan kata lain, tidak semua harta yang kita miliki itu semua wajib dizakati, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Quran Surah At-Taubah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, atau untuk membebaskan orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok sehari-hari pada taraf yang minimal. Yang ketiga, amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam, garimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Kemudian, sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Yang terakhir, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Berarti terbuka dan makan tadi. Dalam buku pedoman zakat, zakat menurut bahasa berarti 6, kesuburan, tahroh atau kesucian, barokah atau keberkahan, dan juga tazkiyatar atau mensucikan. Dalam kamus Al-Kautsar, zakat berarti tumbuh, bertambah, berkembang. Jadi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh berkah, terpuji, subur,
bertambah atau berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dalam kitab Kifayah Al-Khayyar, zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Dalam kitab Fathul Al-Qadam, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula. Dalam kitab Fathul Al-Mu'min, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan atau diambil dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu. Berbagai definisi tentang zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk diberikan kepada golongan yang bentuk menerimanya sesuai dengan ketentuan syarat. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi'il madhi al-fatara yang berarti menjadi, mengadakan, membuat, dan bisa berarti terbuka dan makan pagi. Dalam kamus pengetahuan Islam lengkap, fitrah berarti membuka atau menguap, bersih dan suci, atau kejadian keadaan yang suci dan kembali ke asal. Naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari atau beras, jagung, dan sebagai berikut. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagai hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan dan mensucikan jiwanya serta menambah kekurangan yang terdapat pada puasa seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi bersihkan orang yang berpuasa dari ucapan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberi kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Berapa dipilih zakat fitrah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa. Kesimpulan, zakat adalah isim masdar dari kata zakah yajibu lidzakah. Oleh karena itu, kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Pengertian zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter. Menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap di mana pengurangan angka kemiskinan masyarakat, dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelolaan dengan baik, dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahik. Nisab pada barang tambah sama dengan emas, perak. Barang temuan tiap-tiap orang yang mendapat harta zakat, yakni harta milik orang-orang dahulu kala yang tanam di dalam tanah dan wajib dikeluarkan zakatnya. Pada ketika itu juga untuk orang-orang yang bekerja mencari emas atau perak di gunung-gunung atau di tempat lain, maka itu ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Assalamualaikum.